Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan karena macet di jalan. Semoga Allah tambahkan pahala kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kesabaran dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu syar'i, bersama-sama mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tema kita di kesempatan siang ini adalah manhaj salaf dalam tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa jiwa kita, jiwa manusia, sebagaimana yang Allah kabarkan, innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya jiwa itu cenderung mengajak dan memerintahkan kepada keburukan. Ya. Maka sangat perlu untuk bisa mengendalikan dan mengontrol jiwa kita. Arti dari tazkiyatun nafs, ya, adalah upaya pembersihan dan pemurnian jiwa untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari kata at-tazkiyah dan juga an-nafs. Ya, at-tazkiyah artinya at-tathhir, penyucian, pembersihan, juga pemurnian dari berbagai macam kotoran. Dan an-nafs yaitu jiwa yang merupakan inti dari hidup tidaknya seseorang. Kehidupan bukan hanya kehidupan jasmani, tetapi juga ada kehidupan rohani. Jiwa kita yang menentukan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah sebutkan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat, hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang dengan hati atau jiwa yang sehat, yang selamat. Maka tazkiyah, penyucian ini ada dua amalan penting di dalamnya. Yang pertama adalah at-takhliyah, pembersihan. Ya, pembersihan, penyucian dari segala penyakit hati,
dari segala kotoran, dari akhlak yang buruk atau tercela, dari kekufuran, dari kesyirikan, dari kemunafikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan, dari riya, beramal karena ingin dilihat dan dipuji manusia, atau sum'ah, ingin didengar oleh manusia, dari iri, dari dengki, dari prasangka buruk, dari ujub, berbangga diri, dari sombong, dari tamak atau rakus, dari pemarah, yang memperturutkan hawa nafsu dan segala kotoran lainnya. Ini yang disebut dengan takhliyah pakai kha. Pembersihan. Jiwa kita harus dibersihkan dulu. Harus dibuang dulu kotorannya. Sampai tidak ada kesyirikan. Sampai tidak ada kemunafikan. Sampai tidak ada ujub dan sombong. Sampai tidak ada kedengkian, kebencian, prasangka buruk, dan lain sebagainya yang tadi disebutkan. Perlu tidak? Kalau ada kotoran di dalam hati perlu dibersihkan atau dibiarkan saja? Kita tinggal di rumah saja, tidak nyaman kalau rumahnya kotor. Ada sampah, harus disapu. Ada bangkai, harus dihilangkan. Ada najis, harus kita bersihkan. Jika tidak, rumah tidak ada bedanya dengan gudang. Dan tidak akan nyaman. Hati kita, jiwa kita seperti itu Bapak Ibu. Butuh yang namanya pembersihan. Ini amaliyah yang pertama. Dari tazkiyatu an-nafs. Yang kedua, tahliyah. Pakai ha kecil. Tidak cukup kita menghilangkan kotoran-kotoran itu. Kita harus mengisi hati kita, mengisi jiwa kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, yang terpuji. Kita harus mengisi jiwa kita dengan keikhlasan. Riya, sum'ah kita buang. Beramal karena dunia kita buang. Maka sekarang harus diisi dengan keikhlasan. Kebohongan, ketidakjujuran kita buang. Sekarang kita harus isi dengan kejujuran. Ujub, sombong kita buang jauh-jauh. Kita isi dengan tawadhu, kerendahan hati. Isi dengan zuhud. Ya, setelah kita membuang tamak terhadap dunia atau rakus. Kita isi dengan cinta pada Allah, harapan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kita isi dengan syukur. Kita isi dengan sabar. Kita isi dengan ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tahliyah. Jadi tazkiyatun nafs bukan hanya membahas tentang akhlak-akhlak tercela yang harus dijauhi, hal-hal yang bisa merusak hati, tapi juga membahas
hal-hal yang bisa menyembuhkan dan membuat hati kita hidup dengan keimanan, ketakwaan, keikhlasan, cinta, tawakal, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini arti dari tazkiyatun nafs. Penting tidak menurut Bapak Ibu kita belajar tazkiyatun nafs ini? Masing-masing bisa melihat dirinya, masih melihat hatinya, jiwanya seperti apa. Perlu nggak ada sesuatu yang harus dibersihkan dari diri kita ini? Masih suka riya nggak? Ingin dilihat oleh orang ketika ibadah atau beramal? Masih ada iri dengki nggak? Kurang suka ngelihat orang lain dapat kebaikan. Lebih senang melihat orang lain terpuruk atau dapat musibah. Masih ada kebencian nggak kepada sesama muslim? Ya, harusnya kan cinta dan benci karena Allah. Tapi ini kadang-kadang karena hawa nafsu. Cinta karena hawa nafsu, benci juga karena hawa nafsu. Masih suka pemarah enggak? Masih suka ada rasa ujub dan sombong enggak di hadapan orang? Ya. Masing-masing harus bisa mengenali dirinya. Rahimallahu mru'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seseorang yang bisa mengenali dirinya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli dengan diri kita ini, Pak? Kemudian kita lihat, kita ini sudah sabar atau belum terhadap musibah, terhadap perintah Allah, terhadap larangan Allah, terhadap takdir-takdir. Kita ini sudah pandai bersyukur belum kepada Allah maupun kepada makhluk? Berterima kasih. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kita sudah pandai bersyukur belum? Ya, kita sudah saling cinta dan berkasih sayang belum dengan sesama makhluk? Ya. Jadi kita perhatikan diri kita, sudah jauh dari akhlak-akhlak tercela atau belum? Sudah dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia atau belum? Itulah yang menjadi PR kita dan mujahadah kita. Apakah tazkiyatun nafs itu penting? Tentu sangat penting. Ya. Ada beberapa alasan. Di antaranya tazkiyatun nafs adalah kunci keberuntungan dan kebahagiaan seseorang. Allah menyebutkan dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Siapa yang beruntung? Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Keberuntungan hanya bagi mereka yang berusaha membersihkan dan mensucikan jiwanya. Menghilangkan sifat-sifat buruk dalam dirinya, dalam jiwanya,
kemudian menghiasi dengan sifat dan akhlak yang mulia. Merekalah yang beruntung. Kalau tidak, masuk ke golongan yang kedua yang merugi. Karena kalau tidak membersihkan berarti kita mengotorinya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa di antara tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tazkiyatun nafs. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Ya. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu seorang rasul di antara kalian, membacakan ayat-ayat kami kepada kalian, mensucikan kalian. Allah mengutus Rasulullah untuk mentazkiyah umat manusia. Sehingga jiwanya, akidahnya, akhlaknya menjadi baik. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian di antara pentingnya tazkiyatun nafs adalah ibarat gelas kaca atau plastik ini. Untuk mengisi air dan bisa diminum. Gelasnya perlu dibersihkan dulu atau tidak? Bapak mau minum dari gelas yang kotor? Bapak mau? Hah? Ketika mau minum, wah di sininya banyak kotoran, di sini banyak kotoran, aduh. Jiwa kita akan menolak. Agar air yang kita minum ini bersih, saya minum lagi nih. Berarti bersih ini gelasnya. Ya. Agar air yang kita minum ini bersih, wadahnya, gelasnya harus bersih. Kalau gelasnya kotor, diisi air bersih, airnya berubah jadi kotor juga. Ya, akan berubah menjadi kotor. Minumannya sirup, Pak. Tapi gelasnya, naudzubillah. Ya, kotoran lemak di mana-mana gitu. Mana mau buka puasa lagi. Walaupun kita haus, ini minumannya minuman sirup nih. Ya, tapi karena gelasnya kotor, aduh. Terima kasih. Ini perumpamaan. Ya. Bahwa gelas yang bersih diisi air bening tetap bening. Jiwa kita demikian. Jiwa kita ini Bapak Ibu kalau bersih insya Allah bisa menampung kebaikan-kebaikan. Tapi kalau jiwanya ini kotor, sulit untuk menampung kebaikan. Oleh karena itu, terkadang sama-sama hadir di majelis ilmu, sama-sama hadir di kajian, tetapi ada yang mendapatkan manfaat, ada yang tidak. Jangan salahkan pematerinya saja, Pak. Iya nih, pematerinya kurang seru ah. Kurang menggugah jiwa. Kayaknya percuma hadir di pengajian. Ternyata bagi dia begitu. Bagi yang lain bermanfaat. Bagi yang lain tergugah hatinya. Merasuk ke dalam jiwanya. Maka jangan salahkan siapa-siapa selain diri kita sendiri. Ini kenapa
saya kok sulit menerima nasihat, saya kok sulit untuk menerima ilmu. Itu bisa jadi karena wadahnya yang kotor, jiwanya yang tidak bersih. Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu ta'ala mengatakan, talabnal ilma li ghairillah, fa'aba ayyakuna illa lillah. Dulu kami menuntut ilmu bukan karena Allah. Sempat seperti itu. Para ulama mengakui godaan menuntut ilmu itu besar. Yang harusnya murni karena Allah, ikhlas gitu ya. Godaan-godaan ke kanan ke kiri itu ada aja. Entah ingin disebut alim, entah disebut ikhwan ngaji, entah nyari jodoh, entah ingin sambil bisnis, entah mengisi kekosongan, dan lain sebagainya. Enggak benar-benar murni menuntut ilmu. Ya, yang mendorong dia untuk datang itu bukan menuntut ilmu. Tujuan-tujuan lain. Apa kata Imam Ad-Daruqutni? Fa'aba ayyakuna illa lillah. Ilmu itu enggan masuk sampai kami benar-benar ikhlas karena Allah, jiwanya dibersihkan, ikhlas, baru ilmu itu masuk, baru bisa diterima. Maka sangat penting membersihkan jiwa ketika menuntut ilmu, ketika beribadah, ketika memasuki bulan Ramadan. Tidak sedikit orang yang masuk di bulan Ramadan, tetapi jiwanya kotor, lisannya kotor, perbuatannya kotor. Diterima atau tidak puasanya? Puasa, gak makan, gak minum, tapi lisannya penuh iri, penuh dengki, penuh dusta, fitnah, namimah. Diterima gak puasanya? Rasulullah SAW mengancam mereka-mereka yang gak bisa jaga lisan, gak bisa jaga perbuatan karena hatinya yang kotor. Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun min ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang gak bisa meninggalkan perkataan dusta, perkataan dosa atau perbuatan dosa, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Gak dapat pahala, Pak. Wa kam min siyamin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Ya, jadi dalam segala ibadah pun jiwa kita ini harus benar, harus bersih. Maka tazkiyatun nafs ini penting. Dan kita insyaallah ta'ala akan membahas tazkiyatun nafs ini berdasarkan ya manhaj salaf. Berdasarkan manhaj salaf. Maka temanya manhaj salaf dalam tazkiyatun nafs. Apa yang dimaksud dengan manhaj salaf? Kenapa dalam tazkiyatun nafs harus pakai manhaj salaf? Ya. Manhaj itu metode. Metode dalam beragama. Artinya jalan yang jelas, terang benderang ya menuju suatu tujuan. Jadi jalan menuju sesuatu yang menuju tujuan, jalannya itu jelas, itu arti dari manhaj. Dan yang dimaksud adalah jalan yang terang benderang dalam memahami dan mengamalkan agama ini.
baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, ya termasuk tazkiyatun nafs, dalam masalah dakwah, dan dalam berbagai macam permasalahan agama lainnya. Ini yang disebut dengan manhaj. Ya, lebih luas daripada akidah. Adapun salaf, itu sebutan untuk para sahabat. Karena para tabi'in menyebut sahabat sebagai salaf. Secara bahasa yang mendahului kita. Dari sisi umur, dari sisi ilmu, yaitu secara bahasa. Tapi yang dimaksud di sini adalah 3 generasi terbaik yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairun nasi qarni, thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup ya di zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian setelah mereka para tabi'in, dan setelah mereka para tabi'ut tabi'in. Jadi manhaj salaf adalah jalan yang ditempuh oleh mereka. Oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dalam beragama. Dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam mensucikan jiwa, dalam berdakwah. Nah, kita di sini dalam tazkiyatun nafs. Ya, bagaimana para salaf kita dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in mensucikan jiwa-jiwa mereka. Ini yang akan kita bahas insya Allah. Dan saya sendiri merujuk kepada kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus. Ya. Yang ditulis oleh Syekh Sa'di bin Hamud Asy-Syumari. Manhaj Salaf dalam Tazkiyatun Nufus. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Kalau kita menyadari bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, bahkan menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah, untuk menghambakan diri, menghinakan diri, tunduk patuh kepada Allah, maka hakikatnya itulah inti daripada tazkiyatun nafs. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tidak ada yang bisa melaksanakan ubudiyah kepada Allah kecuali mereka-mereka yang jiwanya bersih. Yang hatinya selamat. Adapun mereka-mereka yang hatinya berpenyakit, bahkan naudzubillah sampai mati, akan kesulitan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah belajar di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Hati manusia terbagi menjadi 3. Ada yang sehat, selamat, ada yang sakit, ada yang mati.
Hati yang mati adalah hati orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah. Tidak ada kecintaan kepada penciptanya. Ya, tidak ada dorongan untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk mengikuti Rasulullah. Cinta dan bencinya karena hawa nafsu. Hidupnya hanya karena kecintaan terhadap dunia. Tidak ada kecintaan terhadap akhirat. Ini hati orang-orang yang mati hatinya. Dari kalangan orang kafir, orang munafik. Kemudian ada yang hatinya selamat. Orang-orang mukmin khalis. Orang-orang beriman yang jujur dengan keimanannya. Hatinya dipenuhi kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada negeri akhirat. Sehingga gerak-geriknya selalu mengikuti apa yang diturunkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hatinya merasa gelisah ketika tidak beribadah kepada Allah. Merasa gelisah ketika bermaksiat. Ya, condong kepada kebaikan, jauh daripada keburukan. Ada yang tengah-tengah hati yang sakit, yaitu orang mukmin yang bermaksiat. Kadang ada dorongan untuk beribadah, kadang malas. Kadang ikhlas, kadang ingin dipuji. Kadang jujur, kadang berdusta. Kadang cinta kepada sesama muslim, tapi kadang juga iri dengki kepada mereka. Tarik-menarik antara kebaikan dan keburukan. Jika tidak segera diobati orang-orang berpenyakit hati ini, maka penyakitnya akan semakin keras dan mengeras hingga akhirnya pun mati. Orang yang murtad keluar dari Islam itu tidak langsung begitu saja melewati proses yang diawali dengan menjauh daripada Allah, dari ilmu, dari keimanan, meninggalkan ketaatan, masuk kepada kemaksiatan, hingga terus akhirnya semakin jauh dari hidayah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, Allah tambah penyimpangan mereka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit dan Allah tambah penyakit mereka. Ya, maka sangat perlu kita untuk mentazkiyah jiwa kita, untuk merealisasikan ubudiyah, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan ini ya mungkin kita akan bagi dalam banyak pembahasan. Ya, adapun di kesempatan ini kita akan bahas tentang bab wajibnya membangun tazkiyatun nafs di atas Alkitab dan Sunnah. Bab tentang wajibnya membangun tazkiyatun nafs di atas Alkitab dan Sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Allah adalah yang menciptakan kita. Yang paling tahu tentang kebutuhan kita. Yang paling mengerti cara mentazkiyah jiwa-jiwa kita. Maka Allah turunkan kitab. Allah utus para rasul
Di antaranya Nabi Muhammad SAW untuk kita, untuk mensucikan jiwa kita tadi. Wa yuzakkikum. Maka dalam melakukan tazkiyatun nafs, ini kaidah yang sangat penting, harus dibangun di atas Alkitab dan Sunnah. Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Dalam surat Al-Maidah, ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kesempurnakan bagi kalian agama Islam. Dan aku cukupkan nikmatku atas kalian. Dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Ayat yang sangat jelas, yang mudah dipahami. Tidak menyimpang kecuali orang-orang yang celaka. Di mana Allah menjelaskan pada hari tersebut, Allah telah menyempurnakan syariat Islam. Tidak ada sesuatu pun yang bisa memasukkan kita ke dalam surga atau menjauhkan dari api neraka kecuali sudah dijelaskan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum anin nar illa waqad buyyina lakum." Tidak tersisa ya sedikit pun, sesuatu pun yang bisa mendekatkan diri kepada surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali sudah dijelaskan semuanya. Sampai tata cara buang air besar dijelaskan. Hal yang besar dan yang kecil dalam syarat ini sudah dijelaskan. Termasuk dalam tazkiyatun nafs. Bagaimana cara merubah jiwa kita yang pemarah supaya menjadi pemaaf, itu dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sudah ada. Bagaimana caranya merubah jiwa yang bakhil supaya bisa dermawan, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana merubah jiwa yang selalu ingin dipuji supaya jadi ikhlas, tulus, semua sudah dijelaskan. Tidak memerlukan tambahan dari mana-mana. Dalam kitab suci kita, Al-Quran, dalam sunnah Nabi kita, sudah dijelaskan dan sudah dipraktekan oleh para salafus soleh, oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak perlu metode-metode yang bukan dari Islam. Tidak perlu metode-metode yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mensucikan jiwa. Taraktu fikum amrayni, ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah wa sunnati. Kata Rasulullah SAW, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik. Contoh yang sempurna dalam segala hal. Termasuk dalam tazkiyatun nafs. Itu Rasulullah SAW. Bagi mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Ya maka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk
petunjuk siapa? Hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Rasulullah, sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, terus mau ngambil dari mana? Pembersihan jiwa harus merujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Berkata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah timbangan, patokan yang paling besar. Fa'alaihi tu'radul asya. Maka segala sesuatu yaitu dihadapkan kepada apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi. Fama wafaqaha fahuwal haq wa ma khalafaha fahuwal batil. Maka ya dikembalikan kepada akhlaknya, sirahnya, petunjuknya. Mana yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang benar. Mana yang menyelisihi, maka itulah yang batil. Manusia bebas berkata, tinggal dilihat apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Mana yang sesuai, itulah yang benar. Mana yang tidak, maka tertolak. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitabnya dan mengutus nabinya. Ya, sehingga pelajaran dari bab ini dan menutup kajian kita di kesempatan ini kitabnya cukup banyak. Jadi nggak bisa sekali, 2 kali, 3 kali pertemuan. Sangat saya sarankan antum yang ingin belajar tazkiyatun nafs dengan kitab ini, ya rutin hadir dalam kajian tazkiyatun nafs di masjid ini. Iya. Pelajaran yang bisa kita ambil bahwa agama Islam ini sudah sempurna seluruhnya. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Ya, dalam tazkiyatun nafs, dalam dakwah, dalam yang lainnya udah sempurna, Pak. Tidak perlu tambahan dan tidak perlu pengurangan. Kita tinggal mempelajarinya saja. Ya, sebagian orang tidak belajar, akhirnya tidak tahu dan mengira ada metode-metode yang lebih baik daripada Islam. Ya, padahal sudah sempurna. Kemudian pelajaran yang kedua, Al-Quran dan Sunnah sangat mencukupi bagi siapapun yang ingin mensucikan jiwanya. Ya, Al-Quran dan Sunnah itu sangat mencukupi bagi siapapun yang ingin tazkiyatun nafs, ingin mensucikan jiwanya. Sebentar lagi bulan Ramadan. Jangan nunggu bulan Ramadan kita baca Quran. Dari sekarang. Baca Al-Quran, baca terjemahnya, tafsirnya yang ringkas. Itu terdapat tazkiyatun nafs dalam Al-Quran. Hadir di majelis ilmu itu terdapat tazkiyatun nafs. Kemudian yang ketiga, metode tazkiyatun nafs, membersihkan dan memperbaiki jiwa, ya. Bagi yang ingin jiwanya ini berubah jadi baik, itu tidak diambil kecuali dari 2 sumber tadi, dari Al-Quran dan Sunnah. Apakah ada metode-metode yang tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah? Ada tidak? Saya ingin bacakan perkataan Ibnu Rajab rahimahullah. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan bahwa di sana ada
ajaran-ajaran dari luar Islam untuk melembutkan hati, untuk mentazkiyatun nafs. Mereka mengira ya bahwa hati itu bisa dibersihkan dan dilembutkan dengan nyanyian, dengan tarian. Ya. Nyanyi-nyanyi supaya jiwanya lembut katanya. Supaya jiwanya jadi baik. Nyanyian-nyanyian. Atau tarian-tarian. Bahkan ada sebagian mereka dengan ya gambar-gambar yang diharamkan. Dan ada juga sebagian mereka dengan menampakkan pakaian tertentu. Pakaian khusus ketika ingin mensucikan jiwa. Dan lain sebagainya yang tidak ada dalilnya dalam syariat. Ya, contoh dengan nyanyian. Sebagian orang mengira kalau nyanyi lagu religi, hatinya akan menjadi baik, akan menjadi lembut, akan menjadi sabar, akan jadi ikhlas, jadi tobat gitu. Ya, padahal tidak ada dalilnya. Dari Al-Quran tidak ada bahwa seseorang bisa baik hatinya dengan nyanyian. Yang ada Al-Quran memperingatkan dari nyanyian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang menjual ya perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata Ibnu Mas'ud, aku tidak mengetahui tafsirnya selain daripada nyanyian. Rasulullah memperingatkan. Rasulullah tidak mendidik para sahabat dengan nyanyian-nyanyian yang melenakan, tidak. Para sahabat juga tidak mengajarkan kepada para tabi'in dengan nyanyian-nyanyian. Atau dengan tarian-tarian. Ya, nari-nari di masjid. Apakah Rasulullah pernah melakukannya? Adakah ayat dan hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut? Kata Ibnu Rajab, tidak pernah ada dalam syariat yang mengajarkan mentazkiyah, mensucikan jiwa dengan nyanyian atau tarian. Dalilnya nggak ada. Kata beliau. Ini saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan beliau. Ya. Jadi ada orang-orang yang ingin mensucikan jiwa, memperbaiki diri, tapi dengan metode-metode nggak ada dalilnya. Nggak ada sumbernya dalam Al-Quran, nggak ada sumbernya dalam As-Sunnah. Ya. Pelajaran berikutnya. Bahwa dalam tazkiyatun nafs, Ahlus Sunnah memiliki metode yang jelas, yang bersumber kepada dalil Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para salafus soleh. Siapa yang ingin mensucikan jiwanya, maka pelajari Al-Quran, As-Sunnah dan pemahaman para salafus soleh. Tadi sudah kita ketahui tazkiyatun nafs membersihkan kotoran dari hati. Tahukah Bapak Ibu kotoran apa yang paling besar? Kotoran syirik. Ketika seorang hamba bergantung kepada selain Allah, baik syirik besar maupun syirik kecil, maka itu yang paling diobati dalam tazkiyatun nafs. Agar jiwa kita ini
Ya, terhindar dari kesyirikan dan di atas tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergantung lagi kepada makhluk. Ini ya tazkiyah yang paling besar. Maka yang mengklaim tazkiyatun nafs tapi mempraktekkan kesyirikan atau mempraktekkan kebid'ahan yang tidak ada diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengandung kemaksiatan, ini bertolak belakang. Bagaimana mensucikan jiwa sedangkan itu adalah perusak jiwa? Ya. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Insya Allah dilanjutkan dengan pembahasan-pembahasan lainnya di kesempatan yang akan datang. Ya mungkin setelah Ramadan ya. Karena Ramadan kita mungkin libur. Wallahu alam bishawab. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, mungkin sebelum ditutup ada yang ingin tanyakan terkait pembahasan kita, dipersilakan. Bagaimana tips praktisnya untuk mensucikan jiwa kita? Terutama jika jiwa sedang merasa terpuruk. Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan. Bapak Ibu, dalam menuntut ilmu itu memang butuh kesabaran. Terkadang kita itu ingin cepat-cepat, ingin bersegera gitu. Padahal para ulama mengingatkan, man ramal ilma jumlatan, zahaba anhu jumlatan. Siapa yang menuntut ilmu secara sekaligus, hilangnya juga sekaligus. Insya Allah, ya, tip praktisnya akan kita bahas. Dan sebenarnya sudah kita bahas sering. Jadi pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka ya jangan sampai jawaban ringkas ini kemudian menjadikan tidak mempelajarinya secara detail di kemudian hari. Ya, tentunya tadi tazkiyatun nafs yang pertama adalah membersihkan segala kotoran. Kotoran syirik. Maka tinggalkan segala bentuk kesyirikan. Kotoran bid'ah. Tinggalkan segala hal yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW dalam ibadah. Kotoran maksiat. Karena maksiat itu yang menutup hati kita. Ya. Membuat hati kita sakit dan mati. Maka kita segera taubat dari segala dosa dan maksiat. Kemudian isilah dengan taubat dan istighfar, dengan zikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran. Isilah dengan amal-amal soleh. Dengan salawat kepada Nabi SAW. Dengan membaca Al-Quran. Hadir di majelis ilmu. Ya. Dan jauhi tempat-tempat maksiat. Atau yang bisa menjerumuskan kepada maksiat. Yaitu tentunya secara ringkas. Dan bukan ringkas sebenarnya, sebagian saja. Ya, sebagian saja. Pembahasan kita masih panjang. Yang harus kita perhatikan di kesempatan ini, bahwa tazkiyatun nafs itu sangat penting, dan kita harus melakukannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, semoga di kesempatan yang lain tetap hadir sehingga bisa mempelajarinya secara detail. Wallahu a'lam bishawab. Khusus kondisi yang disebutkan ketika terpuruk, perlu kita ketahui bahwa kondisi yang buruk yang menimpa kita
baik pada jiwa kita, keluarga kita, bisnis kita, ya, itu semua karena dosa dan maksiat. Ma asaba min musibatin illa bima kasabat aydikum. Ya, musibah apa saja yang menimpa itu karena ulah tangan kita semua. Karena dosa-dosa kita. Kembalilah kepada Allah. Ya, jangan terus-menerus dalam bergelimangan dosa dan maksiat. Kembali kepada Allah, bertaubat dan beristighfar, memohon ampun kepadanya, dan bertekad untuk berjalan di atas syariatnya, di atas bimbingannya. Yaitu kondisi terpuruk. Insya Allah rizkinya akan lancar kalau rizkinya terpuruk. Karena Allah menjanjikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-duga. Ya, yang punya masalah dengan keluarga, insya Allah Allah berikan jalan keluar. Yang ada masalah dengan bisnisnya, pekerjaannya, Allah akan berikan jalan keluar. Apapun keadaan yang terpuruk itu akan Allah berikan jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar. Bagi siapa yang kembali pada Allah, yang bertakwa kepadanya. Pertanyaan terakhir, bagaimana orang di dalam hatinya tidak mendapatkan hidayah Islam atau Allah sesatkan? Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Allah menciptakan manusia dan jin agar beribadah kepadanya. Allah menunjuki mereka ke jalan yang benar. Menurunkan kitab kepada mereka, mengutus para rasul kepada mereka, memberikan akal sehat kepada mereka. Allah tampakkan kekuasaan-kekuasaan Allah supaya mereka mau tunduk kepada Allah. Tetapi di antara mereka ada yang memilih keimanan dan ada yang memilih kekufuran. Ada yang menerima petunjuk dan ada yang menolak dan menentangnya. Ya. Allah menghendaki manusia itu beriman secara syar'i, iradah syar'iyah. Tetapi Allah mengetahui siapa di antara hamba-Nya yang memilih kekufuran. Maka Allah kehendaki dia tetap dalam kekufurannya karena dia juga memilih kekufuran. Tanya kepada mereka yang memilih kekufuran. Setelah kita jelaskan dengan bukti, dengan dalil. Bukti-bukti dan dalil-dalil kebenaran Islam ini jelas. Tetapi mereka, berat bagi saya. Saya lebih senang dan nyaman di sini. Pilihan. Mereka tidak terpaksa dengan kekufurannya. Sama seperti orang bermaksiat. Ketika azan berkumandang, ada yang berjalan ke masjid, ada yang berjalan ke tempat maksiat. Apakah mereka terpaksa gerak sendiri ke tempat maksiat? Padahal mendengar adzan berkumandang. Ya, masing-masing mempunyai pilihan. Ya, maka siapa yang menginginkan petunjuk, Allah akan berikan petunjuk. Siapa yang menginginkan kekufuran, kemaksiatan, dia akan menanggung resikonya, akibatnya. Dan kita memohon kepada Allah agar dikuatkan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya, kita minta agar teguhkan hati kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk mensucikan, membersihkan jiwa kita, menghiasi dengan akhlak yang baik, dengan akidah yang lurus, ibadah yang benar, ya, sehingga sampai pada tujuan kita, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.